Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Della Jayanti. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2C. Saya akan memberikan ulasan tentang modus keberadaan karya sastra. Sebelum kita menganalisis karya sastra, kita perlu mengajukan sebuah pertanyaan epistemologi yang sulit mengenai modus keberadaan atau situs antologis karya sastra. Untuk menghemat ruang kata karya sastra dalam pembicaraan ini, kita sebut juga dengan puisi. Jadi, karya sastra bisa disamakan dengan garis-garis hitam di kertas putih atau naskah kuno. Tulisan yang ditata pada batu bata adalah titik jelas jawaban ini tidak memuaskan, sebab tidak memperhitungkan sastra lisan yang besar jumlahnya. Banyak puisi dan cerita yang tidak pernah ditulis tetapi bertahan sampai sekarang. Satu halaman buku terdiri dari banyak unsur yang bukan puisi. Besar kecil tipe huruf, jenis huruf, ukuran kertas, dan lain-lain. Kalau kita menganggap serius puisi sebuah artefak, kita harus menyimpulkan bahwa setiap buku adalah karya yang berbeda. Tidak ada alasan secara a priori untuk menolak hal ini. Kita melihat tulisan sebagai kesatuan dan tidak memotong-motong fonem, jadi kita tidak mengucapkan kata-kata itu dalam hati dan membaca cepat. Orang tidak punya waktu untuk menirukan bunyi kata dengan pita suara. Kita juga tahu bahwa selalu ada beberapa kemungkinan cara membaca sebuah puisi. Ada pembaca yang salah kalau dianggap distorsi pada setiap makna puisi. Ada juga yang kita anggap benar dan dapat diterima, tetapi bukan yang paling ideal. Jadi, puisi yang sebenarnya harus dilihat sebagai struktur norma yang diwujudkan sebagian melalui pengalaman pembaca, punya pengalaman menghafal, membaca, dan lain-lain. Hanya merupakan usaha untuk menangkap satu set dan standar tersebut. Karya sastra tidak mempunyai status antologis seperti konsep segitiga, angka, dan warna berbeda. Dengan konsep-konsep seperti itu, karya sastra adalah sesuatu yang diciptakan pada satu titik waktu, dapat berubah dan musnah. Jadi, karya sastra muncul sebagai objek pengetahuan sui generis yang mempunyai status antologis khusus. Karya sastra bukanlah benda nyata seperti patung, mental psikologis seperti rasa sakit dan penglihatan, atau ideal seperti segitiga. Karya sastra adalah sistem norma dari konsep-konsep ideal yang intersubjektif. Konsep-konsep itu berada dalam ideologi kolektif dan berubah bersama ideologi tersebut. Konsep-konsep itu hanya dapat dicapai melalui pengalaman mental perorangan yang disadarkan pada struktur bunyi kalimatnya. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.